Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Teman-teman, sepertinya udah banyak ya teman-teman yang udah melaksanakan SKB. Aku ikut senang buat teman-teman yang skornya tinggi, jadi kemungkinan bisa lanjut untuk pemberkasan. Selamat ya teman-teman. Teman-teman harus tetap zikir, berdoa ya, sholawat agar teman-teman dimudahkan dalam semua urusannya. Kemudian buat teman-teman yang belum melaksanakan SKB, tetap semangat, kita belajar lagi sampai teman-teman juga menyusul teman-teman yang lain untuk mendapatkan skor tertinggi di SKB ya. Dan lagi buat teman-teman yang mungkin nilainya kurang, gak apa-apa, gak usah kecewa, teman-teman bisa mencoba lagi tahun depan. Insya Allah aku bakalan ikut berkontribusi juga, ingin juga bantu teman-teman untuk prepare buat SKD tahun depan. Di video ini aku mau ngajak lagi teman-teman buat latihan soal SKB akuntansi dan keuangan, dan juga seperti biasa aku mau bagi FR. Cuma mau banget nih teman-teman, sebenarnya aku dapat FR di hari ke-7 ini lumayan banyak, cuma aku mau sharing satu aja. Kenapa? Karena durasinya terlalu banyak ya. Aku pengen teman-teman tuh fokus ke latihan soalnya aja. FR itu cuma sebagai gambaran agar teman-teman tahu sih kira-kira yang teman-teman perlu pelajari itu sekitaran apa aja. Terus buat teman-teman yang udah melaksanakan SKB, teman-teman boleh bagi FR ke aku di kolom komentar, atau bisa juga DM di Instagram aku @shifokusia__. Di follow juga ya. Oke teman-teman, gak usah lama-lama lagi ya, kita langsung aja ke videonya. Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, comment, serta share agar aku semakin semangat di videonya. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Ini dia teman-teman FR dari teman kita yang udah melaksanakan SKB di hari ke-7 tanggal 7 September 2020. Siang, aku mau sharing SKB aku kemarin. Aku jabatan pengelola akuntansi Pemprov, kualifikasi pendidikannya D3 akuntansi. Soal yang aku dapat di luar ekspektasi. Jadi kemarin aku malah dapat banyak soal seputar manajemen sama ekonomi. Yang akuntansi yang keluar mungkin 30% seputar akuntansi konvensional, kayak dasar-dasar akuntansi, jurnal-jurnal, laporan keuangan, undang-undang pajak. Kalau yang Pemda juga mungkin sekitar 30% seputar fungsi APBD, APBN, jabatan bendaharawan, kewenangan PA. Aku nggak dapet soal seputar ASN sama sekali. Nah, yang sisanya sekitar 40% itu seputar teori manajemen sama ekonomi. Mohon maaf, ini aku lupa yang keluar tentang apa aja, karena aku nggak familiar sama soal-soalnya. Yang jelas aku inget dapat 3 soal tentang suatu teori manajemen. Itu menurut pendapat siapa? Pilihan jawabannya aku lupa karena itu namanya susah-susah. Kemudian ini ada lanjutannya. Satu lagi pengertian SAI. Aku nggak tahu apa itu typo dari Sia atau emang dalam akuntansi ada istilah SAI. Emang ada ya teman-teman, nanti kita bahas. Soalnya pendek-pendek tapi susah. Semangat ya yang belum ujian, semoga dilancarkan. Jangan berpatokan sama satu FR karena pasti bang soalnya luas. Semangat. Maaf ya panjang ternyata. Oke, terima kasih kakak udah berbagi FR sama kita. Lanjut ke latihan soalnya ya teman-teman. Yang pertama, di bawah ini merupakan opini BPK, kecuali A. Opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. B. Opini wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas. C. Opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. D. Opini tidak wajar atau adverse opinion. E. Pernyataan menolak, memberikan opini atau disclaimer of opinion. Jawabannya adalah B, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Terdapat 4 jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni yang pertama opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion, yang kedua opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion, yang ketiga opini tidak wajar atau adverse opinion, dan yang terakhir adalah pernyataan menolak memberikan opini atau disclaimer opinion. Oke, lanjut ke soal yang kedua.
Suatu kementerian mempunyai sistem pengendalian internal yang memadai. Laporan keuangan sudah disajikan dengan wajar, namun pada pos aset dan persediaan masih terdapat salah saji material. Maka BPK akan memberikan opini A. Wajar tanpa pengecualian, B. Wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas, C. Wajar dengan pengecualian, atau D. Tidak wajar, atau E. Pernyataan menolak memberikan opini. Jawaban yang benar adalah C, yaitu wajar dengan pengecualian. Untuk kriterianya sendiri, opini WTP itu ketika sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan, kemudian secara keseluruhan laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan SAP. Kemudian untuk wajar dengan pengecualian kriterianya adalah sistem pengendalian internalnya memadai, namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan. Kemudian yang ketiga adalah tidak wajar yang diberikan BPK jika sistem pengendalian internalnya tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan material. Dengan demikian, secara keseluruhan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan SAP. Kemudian yang terakhir adalah tidak memberikan pendapat, itu apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen, sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian internalnya yang sangat lemah. Begitu ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut ke soal yang ketiga. Ini ada beberapa pernyataan, kita langsung baca aja pertanyaannya. Dari pernyataan di atas, manakah yang termasuk tugas wewenang PA dalam pengelolaan keuangan daerah? Yang pertama, penyusunan kebijakan pedoman pelaksanaan APBD. Ini benar. Kemudian yang kedua, pengesahan DPA SKPD. Ini juga benar. Yang ketiga, melaksanakan pengendalian pelaksanaan APBD. Ini juga benar ya teman-teman. Kita lihat dulu jawabannya. A 1, 2, 3. Langsung ya teman-teman, jawabannya benar adalah A. Untuk B salah karena ada opsi 4. Untuk D salah karena ada opsi 5. Untuk E salah juga karena ada opsi yang kelima. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019, tugas dari PA adalah menyusun RKA SKPD, menyusun DPA SKPD, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, kemudian melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya, dan selanjutnya melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran, melaksanakan pungutan retribusi daerah, dan seterusnya. Semuanya ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019. Teman-teman bisa dibaca sendiri ya. Kita lanjut aja ke soal yang keempat. Pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara adalah A. Retribusi, B. Pajak, C. PNBP, D. Pajak penghasilan, atau E. Pajak daerah. Jawabannya benar adalah C, yaitu PNBP. Cukup jelas dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018. PNBP itu penerimaan negara bukan pajak ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang kelima. Dalam pengelolaan keuangan daerah, PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada unit SKPD selaku KPA. Yang merupakan wewenang KPA adalah A. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya. B. Mengadakan ikatan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batasan anggaran yang telah ditetapkan. C. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja. D. Menyusun RKA SKPD. E. Menyusun DPA SKPD. Jawaban yang benar adalah
C. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019, wewenang KPA adalah yang pertama, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja. Yang kedua, melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya. Yang ketiga, melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. Yang keempat, mengadakan ikatan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan. Dan yang kelima, melaksanakan pungutan retribusi daerah. Kemudian yang keenam, mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. Dan yang terakhir adalah melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lanjut ke soal yang keenam. Berapakah persentase dari PBB yang dijadikan sebagai biaya pungutan? A 10%, B 100%, C 35%, D 65%, atau E 9%? Jawabannya adalah E 9%. Ini ada di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan PMK Nomor 3 PMK 07 2007. Note-nya ini pembagian 10% dari hasil PBB ke kabupaten atau kota dan insentifnya hanya tercantum di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 ya teman-teman. Bagi hasil PBB itu persentasenya sebagai berikut. Yang pertama 10% itu untuk pemerintah pusat maksudnya, 90% itu untuk daerah. Kemudian 90% daerah ini yang 16,2% itu untuk provinsi. Kemudian yang 64,8-nya untuk kota atau kabupaten. Dan yang terakhir adalah 9% untuk biaya pemungutan. Sedangkan untuk pemerintah pusat adalah 65%-nya itu dibagi rata semua kabupaten atau kota, dan sisanya sebesar 35% itu untuk intensif kabupaten atau kota yang dalam pemungutan PBB-nya itu melebihi dari target untuk tahun sebelumnya. Nggak tahu ini masih berlaku apa enggak ya teman-teman, nanti teman-teman bisa komen di kolom komentar ya. Lanjut ke soal yang ke-7. APBD terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Yang termasuk dalam pendapatan APBD adalah penerimaan pajak, pendapatan transfer, penerimaan bukan pajak, hibah, atau silpa. Jawaban yang benar adalah, ini gampang banget ya, udah sering keluar juga. Jawabannya B. Sesuai dengan PP nomor 12 tahun 2019, itu pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, kemudian pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan untuk penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah adalah penerimaan untuk APBN. Sedangkan silpa adalah penerimaan pembiayaan daerah. Soal yang ke-8, pendapatan asli daerah dalam APBD meliputi berikut ini kecuali A. Pajak daerah, B. Retribusi daerah, C. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, D. Dana perimbangan, atau E. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jawaban yang benar adalah D. Sesuai dengan PP nomor 12 tahun 2019. Pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan untuk dana perimbangan termasuk bagian dari transfer pemerintah pusat ya teman-teman. Jadi masuknya pendapatan transfer. Lanjut ke soal yang ke-9. Penyelesaian bagian piutang daerah yang tidak disepakati jika lebih dari 5 miliar ditetapkan oleh A. Gubernur atau Bupati atau Wali Kota, B. Wakil Gubernur atau Bupati atau Wali Kota, C. PPKD, D. Gubernur atau Bupati atau Wali Kota setelah mendapatkan pertimbangan DPR, atau E. Bendahara Umum Daerah. Jawaban yang benar adalah D. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, penyelesaian piutang daerah ditetapkan oleh
gubernur atau bupati atau wali kota jika bagian piutang daerah yang tidak disepakati tidak lebih dari 5 miliar rupiah. Kemudian gubernur atau bupati atau wali kota setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jika bagian piutang daerah yang tidak disepakati lebih dari 5 miliar rupiah. Lanjut ke soal yang ke-10. Bagaimana pedoman pembuatan RPJM jika RPJP nasional belum disepakati? A. Menunggu RPJP nasional disepakati. B. Menggunakan RPJM tahun sebelumnya. C. Membuat RPJM dengan mengesampingkan RPJP nasional sebagai pedoman. D. Menunda musrembang. Atau E. Menunda RPJM. Nah, ketika kita membuat RPJM kan kita berpedoman kepada RPJP nih teman-teman. Nah, jadi gimana nih kalau RPJP nasionalnya belum disepakati? Jadi jawaban yang benar adalah C, yaitu membuat RPJM dengan mengesampingkan RPJP nasional sebagai pedoman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Notnya dibaca di bagian paralel ya teman-teman. Sebelum RPJP nasional menurut ketentuan dalam undang-undang ini ditetapkan, penyusunan RPJM nasional tetap mengikuti ketentuan pasal 4 ayat 2 dengan mengesampingkan RPJP nasional sebagai pedoman kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Gitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang beda pendapat, teman-teman bisa komen. Soal nomor 11. Untuk pengadaan cetak dan penggandaan senilai 9 juta rupiah, tanda bukti perjanjian yang tepat adalah A. Bukti pembelian, B. Kwitansi, C. SPK, D. Surat perjanjian, D. SPMK. Jawaban yang benar adalah A, yaitu bukti pembelian. Itu sesuai dengan Perpres nomor 6 tahun 2018 nih teman-teman. Bentuk kontrak atau sahnya alat pembayaran atau pembelian itu yang pertama adalah bukti pembelian atau pembayaran itu jika transaksinya maksimal 10 juta. Kemudian untuk kwitansi itu maksimal 50 juta. SPK itu ada 3. Yang pertama pengadaan jasa konsultasi maksimal 100 juta rupiah. Yang kedua adalah barang atau jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di antara 50 juta sampai 200 juta. Atau untuk pengadaan yang ketiga yaitu konstruksi dengan maksimal 200 juta. Dan yang terakhir, alat buktinya terakhir adalah surat perjanjian itu jika barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya minimal 100 juta. Untuk pengadaan jasa konsultasi itu minimal 200 juta. Itu ya teman-teman. BTW SPK sendiri singkatan dari surat perintah kerja ya teman-teman. Nanti teman-teman juga bakal sering lihat kayak gini. Lanjut ke soal 12. Siapakah yang menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran SKPD? A. Bendahara umum daerah, B. Kepala SKPD, C. Sekretaris daerah, D. Kepala daerah, atau E. PPTK. Jawabannya benar adalah D, itu sesuai dengan PP nomor 12 tahun 2019. Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan mempunyai kewenangan yang salah satunya adalah menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran teman-teman. Lanjut ke soal yang ke-13. Berikut ini yang bukan merupakan objek PNBP yaitu PNBP itu penerimaan negara bukan pajak ya teman-teman. A. Penyewaan bangunan, B. Pemanfaatan sumber daya alam, C. Pelayanan, D. Pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, atau E. Pengelolaan barang milik negara. Jawaban yang benar adalah A, itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018. Objek PNBP itu adalah pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, kemudian pengelolaan barang milik negara juga, pengelolaan dana dan hak negara lainnya. Jadi yang bukan adalah penyewaan bangunan. Penyewaan bangunan itu kan masuknya nanti ke PPN dan PPh 23 ya teman-teman. Lanjut ke soal 14.
Pak Danu mempunyai GOR yang biasa disewakan untuk kegiatan masyarakat termasuk acara pernikahan. Pajak dari kegiatan penyewaan ruangan termasuk pendapatan A. Pemerintah pusat, B. Pemerintah daerah, kabupaten atau kota, C. Pemerintah daerah, provinsi, D. A dan C benar, atau E. Bukan pendapatan. Jawaban yang benar adalah A. Karena menyewakan bangunan, maka Pak Danu kan dikenakan PPN dan PPh 23. Nah, PPN dan PPh 23 ini merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat nih teman-teman. Nah, yang pertama pajak kembali atau PPh, kemudian yang kedua mengenai adalah pajak yang dikelola oleh penjualan atas barang mewah, itu ada 5. Materai, pajak bumi dan bangunan ini untuk perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Latihan soal yang terakhir, penghapusan piutang yang dapat dilakukan oleh PPKD adalah piutang dengan jumlah A. Lebih dari 1 miliar rupiah sampai dengan 5 miliar rupiah, B. Sampai dengan 5 miliar rupiah, C. Lebih dari 1 miliar rupiah, D. Lebih dari 10 miliar rupiah, atau tidak berhak menghapus piutang. Jawaban yang benar adalah E, itu sesuai dengan PP nomor 14 tahun 2005 nih teman-teman. Penghapusan secara bersyarat sepanjang menyangkut piutang daerah ditetapkan oleh yang pertama gubernur atau bupati atau wali kota untuk jumlah sampai dengan 5 miliar rupiah. Kemudian gubernur atau bupati atau wali kota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat daerah untuk jumlah yang lebih dari 5 miliar rupiah. Alhamdulillah selesai. Oke teman-teman, segitu aja latihan soal aku hari ini. Seperti biasa, kalau semisalnya aku ada keliru, teman-teman boleh mengoreksi ya di kolom komentar. Insya Allah aku nanti pinot atau aku baca lagi gimana baiknya. Kita diskusi bareng-bareng. Lanjutkan perjuangan teman-teman. Selain belajar, jangan lupa berdoa, sholawat, sedekah, berbuat baik. Yang cowok sholawat jamaah terus di musola, di masjid, apalagi waktu subuh. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.